Judul daripada firman Tuhan yaitu The Zeal for Zion. Kasih yang menggebu-gebu untuk Zion. Saya menangkap hal ini ketika saya membaca kitab Yesaya. Bagaimana saya menangkap bahwa inilah isi hati Allah yang digambarkan di dalam kitab Yesaya. Sebuah zeal. Zeal kepada siapa? Zeal kepada Zion. Nah, kata zeal itu saya sedikit berikan gambaran. Zeal itu bisa berarti passion, sebuah semangat yang besar, passion. Zeal itu juga bisa berarti enthusiasm, antusias. Kita memiliki sebuah zeal untuk sesuatu, antusias yang besar untuk sesuatu. Dan saya terjemahkan dengan kata yang agak terjemahan bebas, yaitu kasih. Tapi bukan sekedar kasih yang datar-datar, tapi kasih yang menggebu-gebu. Kasihnya dimiliki oleh seorang yang sedang berpacaran, itu kira-kira gitu. Dan kalau saudara membaca di dalam kitab Yesaya, seringkali diterjemahkan dengan kata cemburu. Salah satu seorang murid Yesus bernama Simon orang Zelot. Nah, kata Zelot ini berasal dari zeal. Zelot itu sebuah gerakan fanatisme dari orang Yahudi yang membela agama Yahudi. Jadi murid Yesus itu ada yang juga mantan fanatik ya. Inilah sebagai pendahuluan. Tuhan mempunyai sebuah zeal, sebuah passion untuk siapa? Untuk Zion, untuk Sion. Nah, itulah yang menyebabkan dengan adanya zeal ini, ada 3 hal yang cepat saya mau gambarkan bahwa yang pertama yaitu Tuhan tidak mau kasih Zion itu terbagi dengan yang lain. Nah, kalau orang baru cinta-cintaan, wah enggak mau itu ada perhatian yang terbagi. Yang kedua, yaitu Tuhan juga tidak rela kalau Zion itu diotak-atik. Ini jadi sesuatu yang, saudara-saudara, kalau namanya orang sudah kadung cinta itu, enggak mau ini diotak-atik siapapun juga. Dan yang ketiga, saya melihat dalam kitab Yesaya, dengan zeal-nya Allah ini, maka apapun keadaan Zion, Allah selalu pulihkan. Nah, itu yang saya bisa tangkap dari kitab Yesaya. Jadi 3 hal ini yang saya tangkap dari zeal-nya Allah untuk Zion itu. Tidak main-main ini. Yang punya zeal ini bukan manusia tapi Allah sendiri. Dia begitu semangat, dia begitu antusias kepada Zion. Sehingga yang namanya Zion jangan coba-coba dijamah oleh siapapun juga. Tapi satu pihak, yang namanya Zion juga dia tidak mau Zion ini hatinya terbagi dengan yang lain. Oke, saya maju lagi ya. Saya ingin memberi saudara gambaran tentang kitab Yesaya. Yang pertama saudara, kitab Yesaya, kalau saudara membaca kitab Yesaya, maka kitab Yesaya itu adalah kitab yang paling panjang di perjanjian lama maupun perjanjian baru, tentu setelah Mazmur. Mazmur tidak ada lawannya, 150 pasal. Kalau sudah Mazmur, kedua adalah kitab Yesaya. Paling panjang, saudara. Yang kedua, kitab ini adalah kitab yang paling banyak dikutip di perjanjian baru. Saudara perhatikan perjanjian baru itu referensinya perjanjian lama. Makanya saudara tidak mengerti perjanjian lama, saudara sulit untuk mengerti perjanjian baru. Jadi kitab yang paling banyak dikutip oleh Tuhan Yesus, oleh penulis perjanjian baru adalah kitab Yesaya. Ya, kurang lebih ada 65 kali. Ketika kita membaca kitab Yesaya, kita ini sama seperti membaca sebuah miniatur Alkitab. Mengapa demikian? Karena kitab Yesaya ini terdiri dari 66 pasal. Sama dengan Alkitab kita terdiri dari 66 kitab atau surat. Dan kalau sudah baca di dalam kitab Yesaya itu dibagi 2 jelas. LAI juga membagi 2. Jadi bagian pertama itu pasal 1 sampai pasal 39. Bagian kedua pasal 40 sampai pasal 66. Tidak kebetulan ya, 39 pasal dan 27 pasal. Persis seperti Alkitab kita bukan? Perjanjian lama 39 kitab, perjanjian baru 27 kitab. Isinya juga jelas berbeda.
Di bagian pertama ini, mulai pasal 1 sampai pasal 39, nadanya itu nada menghukum, mengutuk, menghukum, itu nadanya. Sama dengan perjanjian lama, bukan? Karena kita tahu perjanjian lama dikuasai oleh hukum Taurat. Hukum Taurat cuma berlaku dua, berkat atau kutuk. Bisa memenuhi berkat, tidak bisa memenuhi kutuk. Dan tidak ada orang yang bisa memenuhi. Sedangkan di bagian yang kedua, mulai pasal 40 sampai pasal 66 itu isinya adalah penghiburan, pengharapan. Nah, itulah sebabnya saya katakan miniatur Alkitab. Saudara sedang membaca sebuah miniatur Alkitab itu di kitab Yesaya. Nah, lalu kitab Yesaya sendiri sebenarnya apa sih isinya kitab ini? Apa tema utamanya? Sebenarnya tema utama dari kitab Yesaya itu adalah redemption atau penebusan. Di mana Allah menebus umatnya dari Babel. Jadi kitab Yesaya sudah menubuatkan bahwa umat Israel akan dibuang ke Babel, tapi Allah akan tebus kembali. Kejadian itu digenapi 200 tahun kemudian. Itu isi kitab Yesaya secara garis besar. Makanya dia bicara tentang penebusan. Umat Israel ditebus persis seperti waktu mereka ditebus dari Mesir. Kali ini bukan dari Mesir, tapi dari Babel. Kalau ini adalah Exodus yang pertama, ini adalah Exodus yang kedua. Jadi saudara sekarang sudah lebih mengerti lagi tentang kitab Yesaya kalau sudah membaca kitab Yesaya ya. Nah sekarang saya mau masuk kepada inti kaitan dengan zeal for Zion itu tadi. Ada 3 kata penting di dalam kitab Yesaya yang bisa menggambarkan kitab ini secara keseluruhan. Perhatikan karena 3 kata ini sangat menonjol di dalam kitab Yesaya. Yang pertama adalah kata yang maha kudus. Kata yang maha kudus selalu berkata, akulah yang maha kudus Allah Israel. Jadi ini kata yang penting saudara. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam perjanjian lama, kata yang maha kudus Allah mengungkapkan dirinya, mengintroduce dirinya dengan kata aku Allah yang maha kudus, itu cuma 40 kali dalam perjanjian lama. Dan 30 kali ada di dalam kitab Yesaya. Ini tidak kebetulan ini, saudara. Dan di dalam kitab Yesaya ini, saudara, Allah berkali-kali selalu berkata, aku ini Allah yang maha kudus. Aku adalah yang maha kudus Allah Israel. Saudara, ini tidak kebetulan. Kita harus mengerti bahwa kekudusan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Walaupun di dalam perjanjian baru, saudara jarang sekali diperkenalkan seperti ini. Tapi saudara harus tahu bahwa karakter ini tidak akan pernah berubah sampai kapanpun juga. Bahwa Allah yang menebus kita, Allah yang kita layani, Allah yang kita percaya, itu adalah Allah yang maha kudus. Makanya kalau sudah membaca dalam kitab Imamat, sudah baca peraturan-peraturan itu tidak sembarangan. Saudara. Kita memang sudah tidak pakai itu semua, tapi sudah tangkap apa isinya. Sebenarnya Allah sedang berbicara, aku ini maha kudus. Kamu harus kudus jadi umatku. Kudus itu artinya terpisah. Jangan seperti bangsa Kanaan. Ini loh peraturanku. Cara kamu makan, cara kamu berpakaian, cara kamu macam-macam. Bahkan maaf kata, cara kamu berhubungan intim. Ada kekudusan. Gak main-main saudara. Jadi ini yang saudara bisa tangkap. Yang pertama-tama bagaimana Allah kita ini Allah yang maha kudus. Kita melayani Allah yang maha kudus. Dan kekudusan ini tidak bisa kita tawar sampai kapanpun juga. Jangan berpikir di perjanjian baru Allah maha murah, Allah itu baik, Allah itu penuh kasih karunia, lalu kekudusannya diturunkan sedikit dari 100% menjadi 90%. No way, tidak akan mungkin Allah melakukan itu. Justru di perjanjian baru ini Allah bukan cuma menyelamatkan kita, tapi Allah membagi kekudusannya kepada kita. Makanya ada proses setelah justification, kita masuk proses namanya sanctification. Setelah kita dibenarkan, setelah kita ditebus oleh darah Yesus, kita tidak dibiarkan begitu saja. Kita masuk dalam proses yang namanya proses pengudusan, sanctification, sampai kita masuk ke glorification. Proses di mana kita menjadi gereja yang mulia. Sebab itu kita harus hidup dalam kekudusan. Saya mau pesan kepada pelayan-pelayan, layani Tuhan dengan kekudusan. Tidak bisa ditawar itu kekudusan, saudara.
Ketika kita tidak kudus, mungkin orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan akan ungkapkan semua. Tuhan nggak bisa dibuat permainan dalam hal ini, saudara. Tuhan nggak main-main. He is very serious with His holiness. Dia serius dengan kekudusannya. Bahkan ada satu ayat berkata, kalau kamu tidak kudus, kamu tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Nah, mari kita baca ayat ini, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan begitu baik, bukan saudara? Saya katakan tadi, Tuhan itu membagi kekudusannya dengan kita. Jadi saudara-saudara, melalui hal ini kita belajar sesuatu ya. Sebagai orang percaya, kita tidak bisa lagi hidup seperti dulu. Jangan pikir saudara cuma percaya Yesus lalu selamat. Sekarang ini banyak Injil dipermudah, bukan? Digampangkan, dikurangi standarnya. Pokok kamu percaya Yesus sudah selamat, panggil nama Yesus selamat. Alkitab tidak pernah mengajar begitu, saudara. Ada proses sanctification, di mana kita harus tinggalkannya. Tinggalkan, lari dari hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita mengikut Yesus. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, karena ini kaitannya erat sekali dengan apa yang akan kita lihat nanti. Yang kedua, kata yang kedua yang sangat muncul berkali-kali tentu adalah kata menebus atau penebus. Kata ini juga sangat banyak sekali. Kalau saya selidiki, saya mendapati bahwa kata menebus atau penebus ini di dalam perjanjian lama itu nomor 2 setelah kitab imamat banyaknya. Kalau imamat sudah nggak bisa diomong lagi karena dia selalu bicara tentang korban penebusan salah, tebusan salah. Kata menebus diulang-ulang di situ. Tapi setelah imamat adalah Yesaya. Bicara tentang menebus, bicara tentang penebus. Coba ayat ini kita baca. Dikatakan, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Perhatikan ayat ini, saudara. Ini menubuatkan apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Bagaimana Allah menebus umatnya. Kalau di dalam kitab Yesaya digambarkan dengan bagaimana orang Israel dikeluarkan dari Babel oleh seorang yang bernama Kores. Makanya ada nama Kores di situ. Tapi itu adalah gambaran dari apa yang Allah mau lakukan di perjanjian baru. Dia menebus kita dari dosa. Dengan siapa? Oleh siapa? Bukan Allah mengutus malaikatnya, Gabriel atau Mikael. Tidak. Tetapi Allah menebus umatnya dengan Dia sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Luar biasa, bukan? Jadi Yesaya sudah menubuatkan. Bukan dengan utusan, bukan duta yang Tuhan kirim. Tapi Ia sendiri yang akan menebus umatnya karena kasih-Nya. Karena belas kasihannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa, saudara. Dan kalau kita selidiki lebih jauh, kata menebus atau penebus itu adalah dalam bahasa Ibrani dipakai kata gaal atau gal. Saya tidak tahu mau mengatakan apa ini, mungkin diplesetkan atau apa. Tidak kebetulan dari kata gal, kalau diubah sedikit menjadi kata skal. Ditambah SG diganti K, jadilah kata skal. Yang artinya tengkorak. Dan kata tengkorak itu dalam bahasa Greka, dalam bahasa Yunani adalah Golgota. Tidak kebetulan ini, saudara. Bahwa Allah menebus kita dengan cara apa? Lewat salib. Makanya di dalam kitab Yesaya ada satu pasal yang terkenal, Yesaya 53. Pasal yang tidak mau diutak-utik oleh bangsa Yahudi sampai sekarang. Mereka enggak mau ke situ. Itu pasal yang dihindari. Mereka tidak bisa terima. Bagaimana Mesias yang dijanjikan Allah akan mati? Mereka tidak mengerti cara Allah menebus. Bukan seperti yang mereka pikirkan, seperti seorang raja yang hebat, yang perkasa, datang dengan kekuatan bala tentara perangnya, lalu dia menebus. Itu yang diharapkan oleh orang Yahudi, bukan di perjanjian baru. Tuhan, kapan engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Mereka tidak mengerti bahwa cara Allah bukan cara manusia. Bagaimana Allah menebus kita?
dengan cara mengirim anaknya yang tunggal. Katakan tadi, ia sendiri harus datang dan menebus mereka dengan cara apa? Mati di atas kayu salib Golgota. Harga dosa itu harus dibayar dengan kematian. Luar biasa bukan? Oh, saudara, kait-kaitkan itu semua nyatu ini semua, saudara-saudara. Makanya di kitab Yesaya satu-satunya kitab yang menuliskan tentang sengsara Yesus. Saudara baca Yesaya 53. Oleh karena kesalahan kita dia disiksa, dia ditikam oleh karena pemberontaan kita. Kita pikir dia kena tulah, padahal itu karena salah kita. Waduh, saudara-saudara, itu ayat-ayat yang digenapi di atas kayu salib. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah untuk menebus saudara dan saya. Apa tidak bisa cara lain Tuhan untuk mengalahkan iblis? Kan iblis itu kan kalau mau mengalahkan tinggal pencet aja Allah. Bukan dengan cara itu. Allah tetap harus membayar dosa itu. Harganya harus dilunasi. Sesuai dengan peraturan Taurat harus ada darah yang dicurahkan untuk menghapus dosa. Dan darah itu adalah darahnya sendiri. Melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yang harus menjadi manusia terdiri dari daging dan darah. Supaya bisa mencurahkan darah. Ini hikmat Allah yang dikatakan oleh Paulus. Luar biasa Tuhan. Makanya ketika saudara makan minum perjamuan suci, saudara ingat itu adalah harga penebusan yang harus dibayar. Tidak ada cara lain. Jadi kita sudah melihat dua kata bukan? Yang pertama adalah yang maha kudus, yang kedua adalah menebus atau penebus. Dan ada kata ketiga yang sangat menonjol, yaitu kata Zion itu sendiri. Jadi kata Zion ini di dalam Alkitab kita yang paling banyak itu di dalam kitab Yesaya ternyata. Saya pikir di dalam kitab Mazmur, karena Mazmur juga sering bicara tentang Sion bukan? Tapi setelah saya selidiki, tidak. Ternyata kitab Yesaya yang paling banyak bicara tentang Zion. Jadi kurang lebih 50 kali. Mazmur cuma 38 kali mengutip tentang kata Sion. Saya sudah agak lama mencoba untuk mengerti tentang kata ini saudara. Dan saya sedikit sekarang mulai mengerti. Jadi kenapa kok Sion, Zion itu jadi sesuatu yang penting. Bahkan ada ayat yang berkata bahwa Allah itu mencintai Zion lebih dari tempat yang lain. Coba kita mau coba belajar sedikit tentang Zion. Yang pertama, sebenarnya Zion itu adalah sebuah lokasi perbukitan yang ada di dalam kota Yerusalem. Di dekat Bukit Moriah, tempat bait suci Allah didirikan oleh Salomo. Nah saudara-saudara, yang kedua yaitu dikatakan di dalam Alkitab, pertama-tama kita mengenal tentang Sion itu di dalam 2 Samuel 5 ayat 7. Ketika Daud dia baru dilantik menjadi raja, maka pertama yang dia lakukan adalah dia merebut Sion. Yang pada waktu itu masih dikuasai oleh suku Yebus. Suku Yebusnya adalah sisa-sisa bangsa Kanaan yang belum dipunahkan pada zaman Yosua. Jadi ada satu benteng yang kuat di situ yang dikuasai oleh suku Yebus. Dan ini yang pertama-tama Daud lakukan, dia rebut Sion. Saya tidak mengerti kenapa demikian, mungkin dari dulu dia sudah berpikir-pikir, wah ini tempat ini begitu strategisnya ya. Sayang dikuasai oleh bangsa Kanaan. Makanya ketika dia sudah punya power, dia menjadi raja, pertama dia rebut itu benteng Sion, kubu pertahanan Sion. Dan dikatakan setelah dia rebut itu, maka dia jadikan tempat itu menjadi markasnya. Nah, dia pindahkan markasnya yang tadinya di kota Hebron, sekarang dia pindahkan di Yerusalem, dia letakkan di tempat itu. Sehingga tempat itu disebut the city of David, kota Daud. Nanti dengan perkembangan zaman akhirnya menjadi sinonim itu. Yerusalem dengan kota Daud itu sinonim. Padahal sebenarnya awalnya kota Daud itu ya Sion itu. Masalahnya sekarang kita baca di dalam Alkitab bahwa tempat ini menjadi tempat kesukaannya Tuhan. Banyak sekali ayat yang berkata Tuhan itu mencintai Sion. Dia sayang kepada Sion. Dia ingin tinggal di Sion. Bayangkan saudara, di antara tempat di seluruh dunia ini, hanya satu tempat yang dipilih oleh Allah sebagai tempat tinggal, bahkan yang dirindukan oleh Allah untuk dia tinggal di situ, yaitu Sion. Makanya tadi judul khotbah kita, Zeal for Zion. Aku mengingini Sion, aku rindu kepada Sion. Sekarang pertanyaannya muncul, mengapa? Nah ya toh, mengapa Tuhan? Kok Tuhan cinta kepada Sion?
Mazmur berkata, aku lebih cinta kepada Sion daripada tempat-tempat yang lain. Ada satu hal yang penting yang ada di situ, yaitu di situ ada tabut. Jadi kalau saudara perhatikan Raja Daud setelah dia merebut Sion, langkah berikutnya yang dia lakukan apa? Saudara tahu nggak? Dia bawa tabut itu yang tadinya ada di Kiryat Yearim, puluhan tahun di situ, ditinggal di situ. Mulai zamannya Nabi Samuel, ditinggal di situ. Sekarang dia cari dan dia bawa tabut itu, dia pindahkan di dekatnya di Sion. Lalu dia dirikan sebuah kemah di situ. Dan dia mulai menyanyi, menyembah Tuhan di hadapan tabut. Membuat mazmur, membuat puji-pujian. Dan disitulah hadirat Tuhan turun, saudara-saudara. Tempat yang diingini oleh Tuhan. Tuhan ingin ada di sana. Perhatikan loh ini, bukan manusia yang mencari Tuhan, Tuhan ayo datang oh. Mana Tuhan kok gak datang-datang, tidak. Justru sekarang Tuhan yang mengingini tempat itu. Aku ingin, aku rindu, I have a zeal for Zion. Saya pernah berkata bukan, kenapa Tuhan sedang di sana? Karena ada Daud, karena ada orang yang cinta kepada Tuhan. Ada orang yang suka bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan ingin ada di situ. Sion. Zilnya Tuhan ada di Sion. Hatinya Tuhan ada di Sion. Antusiasnya Tuhan ada di Sion. Semangatnya Tuhan, passionnya Tuhan tertuju kepada Sion. Itu yang dikatakan di dalam kitab Yesaya. Zilnya Allah kepada Sion itu luar biasa. Sekarang kita mau tarik itu kepada kita. Setiap firman Tuhan itu bukan bicara hanya untuk sekedar, oh itu sejarah, tidak. Semua berbicara tentang kita. Di mana sekarang Sion itu? Siapa Sion itu? Bukan lagi di sana, di tanah Palestina. Bukan. Kalau mau sana cuma ziarah saja. Ya di sini tempatnya Tuhan Yesus lahir, di sini Tuhan Yesus disalib. Tapi sekarang Sion itu ada di mana? Ada di sini. Haleluya. Tempat yang diingini Tuhan. Di mana ada anak-anak Tuhan yang bersekutu menyembah Tuhan. Haleluya. Di mana ada hati-hati yang rindu menyembah Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah ini perhatikan zilnya Tuhan ini. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ternyata zilnya Allah tidak berubah, saudara. Tadi sudah saya katakan bukan? Karena passionnya Allah kepada Sion. Jangan coba mengotak-atik Sion, saudara-saudara. Saudara baca di kitab Yesaya, setiap bangsa yang coba mengotak-atik Sion, Tuhan binasakan pada akhirnya. Dan itu masih tetap ada. Tuhan berkata, kalau ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sekali lagi, saya tidak bicara tentang gereja secara bangunan. Dan kata terakhir dikatakan, sebab bait Allah adalah kudus. Kudus, ingat, Allah yang maha kudus, dan bait Allah itu ialah kamu dan saya. Kitalah Sion-Sion itu, saudara-saudara. Haleluya. Senang menjadi Sion, saudara-saudara, di mana Tuhan sangat rindu kepada saudara dan saya. Ya begitu punya zeal, punya semangat, punya antusias kepada kita. Makanya kita harus juga antusias kepada Tuhan. Jangan dingin, jangan acuh tak acuh. Karena Tuhan begitu antusias kepada kita, saudara. He loves us. Dia mengasihi kita dengan kasih yang menggebu-gebu. Sebab itu kita juga harus sama, supaya seimbang, bukan? Kita harus mengasihi dia juga dengan kasih yang sama. With the same zeal. Dengan zeal yang sama kita mengasihi Tuhan. Jadi sebagai pesan firman Tuhan, ingat bahwa kita adalah Sionnya Allah. Amin, saudara-saudara. Kita inilah Sionnya Allah dan zealnya Tuhan kepada Sion ini tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang. Dia masih sangat antusias kepada kita. Haleluya.